Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kita dari kelompok 2 akan membahas materi mengenai problematika partisipasi masyarakat dalam pemilu. Nah, di sini kita terdiri dari saya, Vira, terus ada teman saya Atika, Lydia, dan Fandi. Untuk materi kita akan bahas topik-topiknya berupa pengertian partisipasi, perkembangan sistem pemilu di Indonesia, tipologi partisipasi dan bentuk partisipasi masyarakat di Indonesia, serta partisipasi masyarakat dalam pemilu. Nah, untuk topik yang pertama akan dibahas oleh rekan saya Fandi. Kepada Fandi, saya persilahkan. Oke, terima kasih temanku. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama yaitu partisipasi. Partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran, ataupun emosi dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam upaya untuk memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tersebut. Boleh di next. Selanjutnya partisipasi politik. Apa itu partisipasi politik? Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kehidupan kebijakan, public policy. Boleh di next. Yang kedua ada perkembangan sistem pemilu di Indonesia. Sistem pemilu Indonesia dari masa ke masa. Pertama, sistem demokrasi liberal dari tahun 1945 sampai 1959. Sistem perwakilan berimbang proporsional representation. Yang kedua, sistem demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1965, tidak mengadakan pemilu. Dan ketiga, sistem orde baru dari tahun 1965 sampai 1998, sistem perwakilan berimbang proporsional dengan stelsel daftar. Dan yang terakhir, sistem reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang, sistem perwakilan berimbang proporsional. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Atika dan Lydia. Kepada teman saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang penjelasan selanjutnya yaitu mengenai tipologi partisipasi dan bentuk partisipasi masyarakat Indonesia. Nah, di sini saya akan membahas mengenai tipologi partisipasi, yang mana tipologi partisipasi itu menggambarkan derajat keterlibatan masyarakat dalam proses partisipasi yang didasarkan pada seberapa besar kekuasaan atau power yang dimiliki masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Nah, di sini ada 3 partisipasi masyarakat. Yang pertama yaitu partisipasi aktif yang merupakan berorientasinya pada proses input dan output terhadap kebijakan pemerintah. Kemudian yang kedua yaitu partisipasi pasif yang berorientasi pada output atau penerimaan pelaksanaan kebijakan. Kemudian yang terakhir yaitu kelompok apatis, yaitu kelompok yang memiliki anggapan bahwa sistem politik dan kebijakan yang telah dibuat merupakan sesuatu yang menyimpang. Nah, inilah dari tipologi partisipasi masyarakat. Kemudian selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya dalam pemilu kita ketahui partisipasi masyarakat itu sangat diperlukan, baik dari paslon sendiri maupun masyarakat memilih. Adapun beberapa hal mengenai partisipasi masyarakat itu sendiri. Yang pertama, melaksanakannya sosialisasi pemilu, lalu melaksanakannya pendidikan pemilih atau memilih calon atau pasangan calon partai politik dan membahas rencana visi misi dan program partai dalam pemilu, lalu memberikan suara sebagai pemilih. Selanjutnya yaitu menulis hukum peserta pemilu atau calon tertentu, seperti kampanye. Lalu adanya mengorganisasi warga lain untuk mendukung atau menolak alternatif kebijakan publik yang diajukan peserta pemilu tertentu. Hal ini biasanya terjadi pada saat kampanye, yaitu adanya propaganda dari setiap paslon. Lalu
menyampaikan hasil pemantauan atas pemilu dan menyampaikan pengaduan tentang dugaan pelanggaran pemilu yang biasanya itu dilakukan atau yang melakukan yaitu dari Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu itu sendiri. Lalu adanya melakukan survei dan menyebarluaskan hasil survei tentang pendapat atau persepsi pemilih tentang peserta pemilu atau calon. Yang terakhir yaitu melaksanakan dan menyebarluaskan hasil perhitungan cepat pemilu atau biasa disebut quick count. Lalu adanya partisipasi masyarakat dalam pemilu. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemilu yang menjadi evaluasi tahun ke tahun, di mana banyak sekali masyarakat Indonesia sendiri yang tidak melakukan pemilihan, yaitu ada beberapa penyebabnya yang kita garis besari. Ketidakstabilan partisipasi dapat terjadi karena yang pertama, tingginya angka golput yang setiap tahun yang itu menjadi hal ketidakpercayaan dari masyarakat itu sendiri. Lalu yang kedua adanya menurunnya kepuasan masyarakat terhadap calon anggota legislatif, entah mengenai hal-hal program kerja atau kapabilitas yang ditawarkan. Lalu adanya kurangnya voter education bagi masyarakat. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudari saya, saudari Vira Lutfia. Baik, terima kasih. Di sini kita akan melanjutkan materi mengenai dampak yang ditimbulkan akibat partisipasi masyarakat yang tidak stabil. Yang pertama itu ada krisis identitas dan adanya dan menyebabkan terhambatnya pembangunan nasional. Tingkat partisipasi masyarakat yang tidak optimal menyebabkan berbagai dampak negatif bagi negara. Sebenarnya pelaksanaan pemilu itu merupakan cerminan dari demokrasi Indonesia. Jika pemilu tidak dilaksanakan, maka rakyat Indonesia sendiri tidak menerapkan sistem demokrasi, padahal negara Indonesia itu terkenal dengan sistem demokrasinya. Jika golput semakin berkembang dan menyebar luas, nantinya akan mengalami krisis identitas. Lanjut, upaya yang harus dilakukan ialah melaksanakan voter education dan sosialisasi pemilu. Voter education ini dilaksanakan oleh berbagai kelompok yang dipelopori seperti jaringan pendidikan pemilih untuk rakyat, Koalisi Perempuan Indonesia, dan lain sebagainya. Namun, mereka itu melaksanakan pendidikan pemilih bukan hanya untuk masyarakat, tetapi dikhususkan untuk kepada pemilih pemula, karena pemilih pemula, merekalah pemilih yang masih berusia 17 hingga 21 tahun, dan tentunya masih minim akan informasi mengenai demokrasi. Yang kedua ada sosialisasi pemilu. Sosialisasi pemilu biasanya dilaksanakan oleh KPU. KPU itu melaksanakan sosialisasi pemilu, tetapi untuk melaksanakan voter education, KPU tidak sanggup. Karena tapi mereka mempunyai strategi yang lain, yaitu dengan membentuk relawan yang pilihan mengenai partai atau calon yang akan dipilih. Nah, baik Mbak, boleh di slide selanjutnya. Nah, lantas bagaimana sih dampaknya dengan pelaksanaan pembangunan nasional? Yang pertama itu tidak mendapat dukungan. Kenapa? Karena program pembangunan yang telah disiapkan oleh kandidat terpilih dinilai tidak mendapat dukungan dari masyarakat. Dengan alasan masyarakat tidak ikut menggunakan haknya dalam pelaksanaan pemilu. Oleh sebab itu, prediksi kesuksesan pembangunan yang telah direncanakan akan semakin mengecil. Yang kedua adalah munculnya sabotase oleh kelompok masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya dalam pemilu. Maka mereka akan mudah untuk menghambat lajunya proses pembangunan nasional. Dan yang terakhir adalah tentunya masyarakat tidak berkontribusi dalam tatanan politik. Secara politik, mereka itu dianggap tidak berkontribusi karena tidak ikut serta menggunakan hak suaranya. Nah, mungkin sekian dari presentasi kelompok kita. Kurang dan lebihnya kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.